Hari ini temanya tentang warriors mentality atau mentalitas dari seorang pejuang, teman-teman. Tapi sebelum kita beranjak ke mentalitas apa yang dimiliki oleh pejuang yang kita mau ikutin juga, ada hal yang mau saya bagikan, yang saya rasa Tuhan titipin buat saya untuk saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, teman-teman, untuk memiliki mentalitas seorang pejuang, kita harus mengerti fondasi apa yang dibangun di bawahnya. Ya, dan fondasi yang harus kita bangun adalah fondasi yang benar, yang itu adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu adalah fondasinya. Kenapa hubungan ini sangat penting? Ya, hubungan pribadi sama Tuhan. Hubungannya itu penting banget, akan saya jawab selanjutnya deh. Nanti saya kasih tahu kenapa. Cuman hubungan yang erat dengan Tuhan itu penting buat sama-sama kita miliki. Karena ini membantu kita untuk mengerti alasannya nanti kenapa kita melayani gitu. Apa sih yang bisa kita bangun untuk membuat kita punya hubungan yang erat sama Tuhan? Ada dua hal yang sebenarnya sederhana, yang simple, yang saya rasa setiap dari kita juga sama-sama sering dengar, yaitu lewat firman Tuhan dan juga lewat doa. Amin. Kenapa firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan? Teman-teman, firman Tuhan itu perkataan yang hidup. Ya, artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau kita tangkap, dan dari situ bisa membuat hati dan pikiran kita tuh semakin tertuju sama Dia. Oke? Dan yang kedua, tentang berdoa. Kenapa berdoa ini bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan? Ketika kita berdoa, itu menandakan bahwa kita lagi menyatakan secara nggak sadar ataupun sadar bahwa kita butuh sama Tuhan. Dan Tuhan itu sumber kekuatan dan kehidupan kita. Oke? Teman-teman, manusia itu terbatas. Ya, tapi Tuhan itu tidak. Ketika kalian berdoa, kalian bisa mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan kalian. Kalian bisa sharing beban kalian ke Tuhan. Karena Tuhan itu peduli. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia peduli kepadamu. Amin. Dan ketika kita berdoa, kita juga gak cuman kasih beban ke Tuhan ya. Kita juga bisa ngungkapin apa yang menjadi kerinduan kamu. Kita bisa juga ngungkapin apa yang menjadi kesukacitaan kamu. Di sini saya ambil dari Mazmur 138 ayat 3. Saya bacakan aja ya. Ini Daud lagi ngomong. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di sini Daud lagi thankful, bersyukur sama Tuhan kalau terima kasih ya Tuhan udah kasih kekuatan buat saya gitu. So, gini, Tuhan gak mau kalian cuman tahu apa yang menjadi kebenaran, tapi Tuhan juga pengen punya hubungannya sama kamu. Amin. So, berdoalah, jangan tidak berdoa, teman-teman. Ada lagi yang saya bisa tambahkan? Kayaknya udah. Oke, pertanyaannya, kenapa dalam melayani kita harus punya hubungan yang erat sama Tuhan? Pertanyaan adalah itu ya. Next. Ketika kamu punya hubungan yang erat sama Tuhan, maka akan lahir yang namanya kerinduan untuk melayani sesamamu. Ya, kerinduan untuk melayani sesama itu lahir dari hubungan yang dekat sama Tuhan, bukan hubungan yang jauh. Ketika kamu punya hubungan yang erat sama Tuhan, kamu bakal benar-benar mengetahui dan memahami bahwa Tuhan sayang sama kamu. Ya, Tuhan sayang sama kamu dan kamu bersyukur akan hal itu. Sehingga kamu terpanggil untuk melakukan hal yang sama buat setiap teman-teman kamu yang belum percaya sama Tuhan. Yang kamu lihat hidupnya tuh kayaknya susah banget ya. Kayaknya dia galau terus banget ya. Kayaknya dia tuh sedih mulu ya. Kayaknya dia berantem mulu ya sama teman-teman di sekitarnya ya. Kamu terpanggil untuk pengen membuat mereka juga bisa ngerasain damai itu. Teman-teman. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia kata kuncinya ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana siapa? Dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Artinya apa? Ketika kita mengasihi Dia, kita akan terpanggil di dalam rencana Allah. Yaitu apa? Kita melayani sesama kita. Ya, di sini
Terpanggil itu secara nggak langsung ya. Ketika kalian mengasihi Tuhan secara nggak langsung, kalian akan tergerak dan terdorong untuk melakukan sesuatu. Yang mana ini melayani sesama kalian. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah berpikir. Apa yang sering kali salah? Gue pengen pelayanan supaya gue bisa lebih dekat sama Tuhan. Justru seharusnya ketika kalian dekat sama Tuhan, kalian jadi terpanggil untuk melayani. Oke teman-teman? Karena untuk mengerti hatinya Tuhan itu bukan nggak bisa. Caranya tuh bukan satu-satunya dengan semakin sering kalian pelayanan. Untuk mengenal dan mengerti hatinya Tuhan itu harus dibangun dari hubungan yang pribadi sama Tuhan. Amin? Nih, saya mau nunjukin juga tentang kisah Maria dan Marta. Kita baca bergantian ya. Saya coba baca yang ayat yang genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Tapi bacanya yang kompak ya teman-teman ya. Jangan ya gitu ya. Oke. Saya baca duluan ya. Oke, boleh di next mungkin. Saya baca yang pertama. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Next teman-teman. Oke, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Next. Oke, yang terakhir. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang menjadi perbedaannya Maria dan Marta? Secara simpel saya bisa katakan, Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan saudaranya, Marta, sibuk sekali melayani. Pertanyaannya, apakah melayani itu salah? Kenapa Tuhan menegur Marta ya kalau kayak gitu? Jawabannya enggak. Pelayanan itu enggak salah. Tapi akan menjadi salah ketika kita sibuk melayani sampai lupa untuk mendekatkan hati kita sama Tuhan. Oke teman-teman. Jadi jangan sampai kita, gak apa-apa gue mau melayani. Pertanyaannya, kamu mengerti gak sih kenapa kamu melayani? Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik buat melayani, coba deh fokus buat bangun hubungan kalian sama Tuhan. Bangun kebiasaan sama Tuhan, baca firman Tuhan, benar-benar berdoa. Karena dari situ kamu bakal tahu apa yang menjadi kebenaran ya. Dari situ kamu bakal tahu, oh Tuhan tuh maunya seperti ini ya. Ketika kamu membaca firman Tuhan ya, tadi saya bilang membaca firman Tuhan, itu ibarat kalian lagi ngomong sama orang tua lah. Orang tua lagi ngobrol sama kamu kayak, papa maunya begini, papa maunya tuh harapannya kamu tuh jadi anak yang hebat ya, jadi anak yang bener ya. Semakin banyak kalian ngobrol sama orang tua, artinya kalian semakin mengerti apa sih yang dia mau. Apa sih yang dia sebenarnya ekspektasiin gitu. Apa sih yang penting buat dia. Kadang ketika kita nggak ngobrol, kita jadi nggak tahu. Kita malahan jadi sensi gitu ya. Kayak, so tau lu, gue maunya begini gitu. Tapi sebenarnya ketika kalian ngobrol, kalian bakal tahu sebenarnya maunya dia tuh apa sih gitu loh. Dan kalian nggak bakal marah-marah lagi sama dia gitu. Sama seperti ketika kita baca firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan mungkin kayak terkesan boring banget ya. Tebel banget tuh buku gitu misalkan. Tapi sebenarnya kata-kata yang ada di firman Tuhan tuh sebenarnya kerinduan Tuhan untuk Tuhan kasih tahu ke kamu loh. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, itu ibarat Tuhan lagi ngomong ke kita. Dia tuh maunya apa? Dia tuh rindunya kamu tuh seperti apa? Dia mau kamu tahu bahwa dia tuh mengasihi kamu. Kalau misalkan kita nggak pernah baca, kita nggak akan tahu sebenarnya Tuhan tuh seperti apa sih sama kita. Gitu. So, baca firman Tuhan, berdoa, karena itu yang membantu kita untuk benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebenaran, dan kita juga bisa bangun hubungan sama Tuhan di situ. Oke, next. Tadi kita udah mengerti ya bahwa pelayanan itu seharusnya lahir dari hati yang rindu sama Tuhan dan dekat sama Tuhan. Nah, ini juga saya mau contohin kenapa pentingnya hubungan sama Tuhan. Di Lukas 9 ayat ayat ke-10, Ini yang Tuhan contohin sama murid-muridnya. Intinya Tuhan itu nyuruh murid-muridnya untuk
pelayanan lah. Intinya diutus, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pelayanan. Tapi dilihat di ayat yang ke-10, saya bacakan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Teman-teman, Betsaida itu kota yang sunyi. Dan di sini saya garis hijau, di tulisan hijau, hanya mereka saja bersama dia. Tuhan Yesus tuh bawa murid-muridnya ke kota yang sunyi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus rindu buat bangun hubungan sama murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tuh bukan yang kayak, pelayanan lu sono tiap hari, gue gak mau lihat lu pulang besok. Pokoknya jangan pulang, pelayanan terus. Enggak. Di sini Tuhan yang ngajak murid-muridnya untuk ketemu sama dia. Bangun hubungan sama dia. So, ketika nanti kita pelayanan pun, ketika mungkin banyak teman-teman yang rindu buat pelayanan, jangan lupakan hal ini. Karena hal ini yang menjadi magnetnya gitu. Kalau kita pelayanan, Wendy bilang kita kayak I.O. doang gitu teman-teman. Gak ada meaningnya gitu. Oke, dan saya mau kasih tahu bahaya ketika kita cuman fokus melayani, tapi kita gak deket sama Tuhan. Ini juga saya bacakan aja lah ya. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya juga ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Meskipun kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, itu tuh seperti kejahatan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngelakuin kejahatan di mata Tuhan. Dengan sombong. Gak apa-apa, gue punya skill, gue bisa bantu banyak orang. Sebenarnya kita lagi nggak ngelakuin sesuatu untuk Tuhan, kayak gitu. Dan poin yang kedua yang mau saya share adalah punya gaya hidup berkomunitas. Selain tadi kita bangun hubungan kita sama Tuhan yang erat, kita juga perlu banget apa yang namanya komunitas. That's why kenapa Next Gen selalu menggaung-gaungkan untuk jangan lupa live, pergi live, ngobrol sama live leadernya dan lain-lain segala macamnya lah ya. Kenapa itu penting? Karena di live seharusnya anak-anak itu bisa dibangun lewat kebenaran. Seharusnya di live itu anak-anak boleh dibiasakan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Gitu. So ini penting. Jadi yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah jangan sampai kehidupan rohani teman-teman, hubungan teman-teman sama Tuhan itu dibangun di atas bidang pelayanan kalian. Oke? Maksudnya apa? Gini, fungsi dari bidang pelayanan, misalkan production, misalkan hospitality, misalkan musik, itu seharusnya menjadi saluran buat kalian menyalurkan apa yang Tuhan mau kalian lakukan. Oke, saluran, bukan pusatnya. Pusatnya adalah hubungan kalian sama Tuhan dan bagaimana kalian hidup di komunitas kalian. Jadi fungsi live ini membangun kalian dalam hidup di dalam Tuhan. Bukan bidang pelayanan ini yang seharusnya jadi saluran. Kalau kalian mengandalkan bidang pelayanan kalian, apa yang mau dikeluarin teman-teman? Gak ada. Jadi bangun hubungan pribadi dan hidup di dalam live. Oke? Karena gini, ketika kalian mau melayani, kalian sudah hidup benar-benar sungguh di dalam Tuhan, benar-benar baca firman Tuhan, benar-benar mengerti siapa Tuhan lewat doa kalian. Kalian juga ada dalam live, kalian ketika melayani itu udah enak banget gitu. Kalian udah ngerti apa yang harusnya kalian lakukan. Contoh, misalkan yang pegang kamera, saya nggak tahu nih siapa yang pegang kamera. Seharusnya orang yang pegang kamera itu, dia tuh megang kamera nggak cuma sekedar pegang dalam tanda kutip. Ya udahlah, bodo amat nih si Johnson ngomong apa sih, udah gue bulurin aja mukanya. Enggak. Tapi seharusnya ketika dia megang kamera, dia bener-bener, gue taruh hati gue taruh pikiran gue untuk melayani Tuhan, gue pengen hasil kameranya si Johnson dari yang jelek jadi ganteng gitu. Ya udahlah ya. Cuman intinya adalah ketika ada kesungguhan hati untuk benar-benar sadar melayani Tuhan, bidang pelayanan itu menyalurkan apa ya? Ya udah itu jadi saluran aja.
Contohnya kalau misalkan di hospi, kalian kalau udah mengerti, udah dibangun dari life, dibangun kebiasaannya, kalian kalau shalomin orang tuh bukan yang shalom. Bukan. Shalom tuh beneran dengan hangat gitu ya. Kayak, shalom apa kabar, kamu naik apa ke sini, kabarnya baik atau enggak gitu. Jadi ada sesuatu yang kalian transfer ke orang lain. Yaitu apa? Tadi kerinduan kalian untuk orang-orang bisa diselamatkan. Sama-sama paham di sini teman-teman? Nah, terus kalau misalkan kok tapi life gue kayaknya nggak berjalan dengan baik. Justru peran kamu di sini sangat dibutuhkan. Gitu ya. Peran kamu tuh jangan jadi yang kayak ya udah, gue nggak ditanyain ya gue nggak baca Alkitab. Gue nggak ditanyain ya gue nggak datang gereja. Jangan. Kalau kita melakukan hal tersebut, kita lagi memelihara mental korban, teman-teman. Ya, kalau misalkan life kalian nggak berkembang, nggak berjalan, justru kalian harus jadi promotornya. Ya, kalau misalkan life leader kalian lagi nggak ada, ya udah tanyain aja kabarnya, nggak salah. Ya, nggak salah nanyain kabar life leader, nggak salah buat nanya teman kalian kemana, oke? Gitu ya. Dan ini juga menjadi reminder buat setiap life leader yang ada di next gen. Kita, termasuk saya, itu memegang suatu tanggung jawab. Dan saya juga mau minta setiap kita jangan main-main. Jangan main-main teman-teman. Jangan menyia-nyiakan, jangan menyepelekan apa yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita pegang. Ya, responsible. Setiap anak-anak yang datang ke sini, siapapun kalian, saya rasa sadar atau nggak sadar mereka datang, itu karena mereka butuh dibina. Jadi kehadiran kalian itu penting. Oke? Responsible. Kesimpulannya dari hal ini adalah fondasi yang benar ketika kita mau punya mentalitas seorang pejuang adalah satu, bangun hubungan yang benar-benar erat sama Tuhan, lewat firman Tuhan, dan lewat doa. Dua kata ini tuh bukan cuma sekedar kata. Firman Tuhan tadi apa? Perkataan yang hidup. Jangan main-main nih, perkataannya hidup nih. Itu bisa tumbuh dalam hati dan pikiran kalian. Kalau sungguh-sungguh. Yang kedua, doa. Hubungan kalian sama Tuhan harus dibangun. Tuhan gak cuma pengen kalian ngerti kayak ahli Taurat. Tapi kalian gak punya hubungan sama Tuhan itu juga sama aja bohong. Jadi bangun hal itu supaya pelayanan yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas. Tapi itu lahir dari kerinduan kalian untuk Tuhan. Kalian terpanggil untuk pengen ngelakuin lebih. Kadang heran gak sih sama orang-orang yang mungkin lagi ngomongin siapa ya, orang-orang di jalanan gitu ya. Atau orang yang lagi berdoa tapi gak percaya Yesus misalkan. Ya siapapun itulah ya. Saudara, teman, kenapa sih dia ngomongin orang begitu aja bisa nangis? Kayak heran gue ya. Mungkin jawabannya adalah karena dia benar-benar nangkep. Benar-benar ngerti apa yang Tuhan rasain ketika ngelihat orang yang gak percaya sama dia. Jadi miliki hal itu supaya pelayanan kita tuh bukan cuma sekedar pelayanan, tapi ada hasil yang impactful teman-teman. Nah sekarang kita baru masuk ke mentalitasnya. Oke, masih lama. Bagus. Mentalitas pejuang di dalam melayani. Intronya cukup bagus. Bukan. Oke, boleh lanjut. Next. Ya. Jadi gini. Adanya hubungan yang erat sama Tuhan membuat kita tuh sadar bahwa pelayanan itu adalah panggilan. Sama-sama setuju? Tapi yang menarik adalah panggilannya tuh bukan untuk senang-senang. Ya, panggilan itu bukan untuk senang-senang, tapi panggilannya untuk menderita. Ini bukan kata saya, ini kata Rasul Paulus gitu ya. Saya cuma menyampaikan doang. Di 2 Timotius 2. Dia bilang panggilan untuk menderita. Artinya menderita di sini tuh apa? Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau dilayani enak gitu ya, tolong pijitin gua, ya pijitin kaki gua gitu kan. Iya tolong ambilin makan, enak disediakan. Tapi panggilan itu bukan untuk kita ngerasain itu. Panggilannya supaya kita ngambil bagian kita untuk orang lain. Dengan satu tujuan tadi ya, banyak orang diselamatkan. Jadi panggilannya itu bukan untuk yang enak-enak, malah untuk menderita.
Menderita karena melayani itu bukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi. Melayani bukan untuk pengen diakuin. Melayani bukan untuk dipuji-puji. Melayani bukan untuk biar followers gue makin banyak di next gen. Melayani bukan untuk cari pasangan. Melayani bukan untuk biar dapat uang misalkan. Saya nggak tahu dah tuh uang apa. Melayani bukan untuk apa lagi? Bukan untuk kamu disenangi. Melayani bukan untuk apalagi lah, pokoknya banyak lah melayani itu. Tapi melayani ya benar-benar untuk menderita tadi. Saya mau kita sama-sama baca di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. 1 sampai 7 aja sih sebenarnya. Teman-teman kelihatan nggak ya? Aduh, saya menghalangi ya, mohon maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Keterbatasan, saya baca yang ganjil, teman-teman yang genap ya. Sampai ke 7 doang. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Teman-teman boleh? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Keempat. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kulakukan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Oke, next. Mentalitas apa yang pertama kali Paulus mau ajarin ke kita adalah untuk memiliki kekuatan. Harus kuat. Kuat dalam tanda kutip bukan karena kekuatan kamu sebagai manusia, tapi karena kamu menggunakan kasih karunia Tuhan. Ini ditulis di 2 Timotius 2 ayat 1. Karena kalau misalkan kita pakai kekuatan sendiri, kita bakal gampang buat jadi lemah, jadi putus asa, jadi gampang bete sama orang lain, gampang kepahitan sama orang lain, and the result adalah nggak mau pelayanan lagi. Jangan pakai kekuatan manusia, pakai kekuatan dari Tuhan. Maksudnya kekuatan dari Tuhan apa sih? Kekuatan yang benar-benar nggak ngikutin kedagingan, tapi ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan minta Tuhan membantu kita untuk melakukan atau melewati hal tersebut. Jadilah kuat oleh kasih karunia, artinya tinggalin cara-cara kedagingan kita dalam kita melayani. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Contohnya gini, kuat itu ketika ada orang yang kasih masukan nih, yang gak enak buat kamu kuat. Artinya apa? Kamu gak kepancing emosi sama hal itu. Itu bukan masalah. Karena kalau kita lemah, kita ngikutin kedagingan, lewat kita marah-marah balik gitu lah intinya. Kuat itu ketika kamu diomongin orang di gereja gitu ya bahkan, kamu gak terlalu pentingin. Karena kamu tahu kamu harus kuat. Karena validasi yang penting itu bukan dari manusia, dari Tuhan. Kuat itu artinya ketika kamu melayani bukan pakai ekspektasi pribadi, tapi pakai apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kalian gak dipuji ya udah nggak apa-apa, gitu. Itu artinya kuat. Jadi jangan sampai kita melayani dengan mentalitas yang lemah. Kita harus seperti pejuang, harus kuat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke? Jadi jangan pakai kedagingan kita dalam melayani. Yang kedua, Paulus mau kita juga belajar untuk punya mentalitas yang dapat dipercaya. Buat setiap pelayan ya, baik di gereja ataupun di luar gereja, selama itu untuk Tuhan kan namanya pelayanan gitu ya. Belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Ingat aja perumpamaan tentang talenta teman-teman. Ada yang dapat 1, 2, 5. Yang Tuhan gak suka yang mana? Yang 1. Karena apa? Karena dia gak ngelakuin apa-apa dari apa yang Tuhannya percayakan gitu kan. So, berapapun yang kalian dapat talenta, pergunakan dengan baik gitu. Supaya kita bisa dipercaya. Nah, Paulus
ngomong apa sih tentang kita harus dapat dipercaya? Kenapa dibilang ini? Karena gini, Tuhan tuh mau apa ya? Tuhan tuh mau ketika kita bisa dapat sesuatu, ketika kita dipercayakan, berkat Tuhan tuh nggak berhenti di kita doang. Artinya apa? Ketika misalkan saya belajar gitar atau bass lah, maaf. Jangan sampai berhenti di kita doang nih, kita bisanya. Tapi kita harus dapat dipercaya supaya nanti kita bisa ajarin lagi ke orang lain. Gitu ya. Sama seperti kita melayani Tuhan. Kita lagi kasih tahu nih tentang firman Tuhan. Ketika ada orang yang kasih tahu, misalkan Ciwendi atau live leader kalian kasih tahu, dengerin. Jangan gak didengerin. Karena kalian harus melakukan hal yang sama. Kalian harus kasih tahu orang lain yang belum tahu supaya jadi tahu. Jadi dapat dipercaya di sini maksudnya adalah jangan sampai itu berhenti di kita doang. Jangan jadi orang yang egois. Kalau kita dikasih, kita pun harus mengasihi orang lain, gitu. Itu maksudnya dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu tentang mau menderita. Mentalitas yang mau menderita. Maksudnya apa mau menderita? Ada tiga perumpamaan yang Paulus kasih tahu ke Timotius waktu itu. Dan saya rasa ini juga harus kita miliki ya. Yang pertama itu mau menderita seperti prajurit. Di 2 Timotius 2 ayat 5. Tadi kita udah baca ya. Gini, prajurit itu ketika perang, dia nggak mentingin lagi apa yang dia pakai, apa yang dia pikirin, apa yang dia, kacamata gue udah bener belum ya? Gitu. Sleting gue udah naik belum ya? Bedak gue luntur nggak ya? Kagak. Prajurit kalau misalkan udah di medan perang, udah gue ngelakuin apa yang komandan gue mau lakuin. Gue harus ikutin. Jadi maksudnya mentalitas pejuang atau mentalitas seorang prajurit adalah ketika kita melayani, fokusnya bukan gue. Fokusnya bukan gue. Gue maunya gue dihormati. Gue maunya gue disayangin terus pokoknya. Gak boleh dimarahin. Bukan itu. Ketika kita punya mentalitas seorang prajurit, gak ada excuse lah. Rumah jauh itu gak ada excuse. Banyak orang-orang yang rumahnya jauh tapi dia rela untuk melayani di gereja. Karena dia tahu banyak orang yang harus dilayani. Bukan dianya yang dilayani, tapi orang lain dilayani. Ketika kita punya mentalitas seorang prajurit, bangun pagi buat doa pagi itu bukan jadi masalah. Karena emang dia tahu dia mau melayani orang, dia harus doa. Kalau misalkan mentalitas seorang prajurit itu nggak peduli apa yang dia lakuin selama itu untuk Tuhan, dia mau gitu. Jadi di sini saya mau mengajak setiap kita untuk punya mentalitas yang tidak berpusat di diri kita sendiri, tapi ke orang lain. Jadi ketika kita melayani, ingat, gue melakukan ini bukan untuk diri gue, tapi gue melakukan ini untuk Tuhan dan sesama gue. Gitu. Yang kedua, yaitu seperti atlet. Atlet itu benar-benar punya disiplin, benar-benar ngerahin tenaganya dia, supaya apa? Jadi juara. Saya mau bacain sedikit kisah dari si Jonathan Christie ya. Dia tahu semua di sini? Tahu ya? Wah, kuat dia. Teman-teman, si Jonathan Christie ini sebelum dia jadi juara di Asian Games kemarin di Indonesia, dia tuh sering banget kalah, gak juara lah pokoknya. Tapi dia sadar, intinya dia kalah, gak pernah juara gitu ya. Sampai dia tuh bener-bener frustasi sama karir dia di badminton. Apalagi dibully sama masyarakat Indonesia kan, jari-jarinya sangat tajam gitu ya. Dia pengen menyerah. Tapi satu titik dia sadar bahwa ada rencana Tuhan buat hidupnya lewat karir dia di badminton. Waktu SD gemuk banget nih orang katanya. Dia ngomong sendiri sih, saya gak ngeledekin dia ya. Dia gemuk, terus gak punya skill. Ini bapaknya yang bilang nih kalau gak salah ya. Maaf ya om. Terus, tapi dia tuh pengen transform jadi seorang juara. Akhirnya dia ngelakuin apa? Pertama, dia disiplin. Kita sekolah bangun jam berapa? Jam 5 ya. Dia bangun pagi, jam 4 pagi. Dia lari, dia workout, baru sekolah. Pulangnya dia harus latihan lagi. Dia harus bayar harga sama apa yang dia mau lakuin
untuk jadi juara. Terus dia harus tinggal misah sama kedua orang tua mamanya. Mamanya maksudnya. Dia cuma tinggal sama bapaknya. Terus dia harus ke pelatnas juga. Sampai akhirnya cerita manisnya apa? Dia juara di Asian Games. Teman-teman. Ketika kita punya mentalitas yang benar-benar sungguh seperti seorang atlet ini, kita harus benar-benar mengerti bahwa kita harus berjuang. Berjuang dalam tanda kutip, lu gak boleh malas-malasan lagi punya gaya hidup yang dekat sama Tuhan. Lu gak boleh mengiyakan rasa malu lu untuk nyapa orang lain. Lu gak boleh lagi malas buat latihan ketika pelayanan. Karena apa? Paulus bilang kita harus seperti atlet, harus berjuang buat jiwa-jiwa. Amin. Ya, dan yang terakhir di sini adalah mentalitas seperti seorang petani. Ini simple ngomongin kalau kita sebagai seorang anak yang benar, mentalitasnya adalah gini. Kita mau ambil bagian yang susah, bukan yang gampang doang. Petani itu dia harus korbanin waktunya dia, tenaganya dia buat cangkul-cangkul segala macam. Dia mau ambil bagian itu karena di ayatnya sebentar. Karena seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bakal ada kok usaha yang kalian bakal panen gitu. Ketika kita menabur sesuatu yang baik, hasilnya pun bakalan baik, teman-teman. Jadi jangan pernah kita malas. Jangan pernah kita nggak mau ngambil bagian kita yang benar sebagai anak Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Amin. Oke, kesimpulan dari yang kedua ini adalah kita harus melayani dengan mentalitas prajurit ya teman-teman. Artinya apa? Melayani bukan pakai kekuatan kita, tapi pakai kekuatan Tuhan. Yang kedua, punya mental yang bisa dipercaya. Jangan biarin kebaikan Tuhan itu berhenti di kalian doang. Tapi tadi apa? Kita harus lanjutin lagi apa yang Tuhan lakuin buat kita, buat orang lain juga. Dan yang terakhir harus punya mentalitas yang mau menderita. Jangan karena keinginan pribadi kalian melayanan, jangan karena pengen enaknya doang, karena pelayanan itu harus sungguh-sungguh benar-benar di dalam Tuhan. So teman-teman jangan lupa ya, dari tadi saya cuman share sebenarnya 2 poin yang penting. Tadi hubungan dijaga sama Tuhan, dan yang kedua fokusnya bukan di kita tapi buat orang lain sama Tuhan. Amin.